lagi dengan aku yang bakal ngebahas tentang pemahaman umum. Jadi biasanya pemahaman umum itu terdiri dari soal bahasa Indonesia 12 soal dan the rest, dan 8 soalnya itu adalah kalimat atau paragraf dalam bahasa Inggris. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Tapi sebelum kita langsung ke pertanyaan nomor 1, kita bahas dulu paragraf yang dibahas di sini adalah apa. Mendikbud Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapus ujian nasional mulai 2021. Tapi sekarang pun gara-gara virus ya, COVID, dia sudah dihapuskan gitu. Siswa tidak lagi dibebani kewajiban mengikuti UN yang sebelumnya merupakan tiket sakti penentu kelulusan siswa. Selanjutnya, hasil prestasi belajar siswa tidak lagi ditentukan lewat tes berskala nasional, tetapi diserahkan kepada sekolah. Oke, ini membahas tentang mengapa UN dihapus gitu kan ya. Berbeda dengan UN yang sentralistis, wujud kebijakan Mendikbud tentang merdeka belajar itu salah satunya adalah menyerahkan evaluasi kelulusan kepada setiap sekolah. Metode evaluasi yang dikembangkan sekolah nanti bisa berupa tes tertulis, karya ilmiah perorangan, atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti reka portofolio dan penugasan lainnya. Jadi lebih ke diserahkan ke sekolah ya. Kenapa UN dihapus? Soalnya wewenang untuk ini lebih sekolah yang lebih tahu kayak gitu. Terus paragraf ketiga, Mendikbud berharap penghapusan UN tidak lagi menimbulkan tekanan psikologis baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Iya, soalnya kebanyakan kalau UN, masa kita belajar 3 tahun cuma ditentukan dalam waktu 3 hari, 4 hari kayak gitu aja, kebanyakan kayak gitu. Akhirnya drop psikisnya murid, akhirnya ngerjakannya malah banyak yang salah kayak gitu kan takutnya. Selain itu, pengembalian evaluasi kelulusan kepada sekolah merupakan bentuk penghormatan dan pengembalian kepercayaan kepada guru yang dinilai lebih paham sejarah perkembangan prestasi belajar siswa mereka sendiri. Jadi yang lebih tahu proses belajarnya siswa sepanjang di sekolah kan guru kayak orang tua yang ada di sekolah kayak gitu kan. Jadi itu adalah harapan kenapa UN itu dihapus kayak gitu. Yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf pertama. Yang paling tepat adalah paragraf pertama ini ya, tentang statement tentang pernyataan dari siapa? Mendikbud, yaitu Nadiem Makarim, tentang penghapusan UN. Kita langsung saja ke ABCDE-nya. A. Mendikbud Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapus ujian nasional. Ya bisa jadi ya, soalnya paragraf pertama yang ditanyakan. Yang B. Mulai 2021 siswa tidak lagi dibebani kewajiban mengikuti UN yang sebelumnya merupakan tiket sakti penentu kelulusan siswa. Iya memang benar, tapi siapa yang bilang seperti itu? Kan di sini nggak ada penjelasannya, berarti B bukan jawabannya. C. Selanjutnya, hasil prestasi belajar tidak lagi ditentukan lewat tes berskala nasional, tapi diserahkan kepada sekolah. Ini bukan di paragraf 1, ini di paragraf selanjutnya. Mendikbud menghapus ujian nasional, iya benar. Siapa tapi? Nah, kan di sini lebih spesifik kan, Mendikbud Nadiem Makarim. Kalau di sini dia lebih siapa Mendikbud kayak gitu kan. Berarti dia juga bukan jawabannya. E. Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapus ujian nasional. Siapa Nadiem Makarim? Nah, itu kan masih menjadi pertanyaan, masih bisa ditanyakan atau masih belum jelas kalimatnya kayak gitu. Berarti jawabannya benar untuk nomor 1 adalah A. Kita lanjut, yang ditanyakan di nomor 2 adalah manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua. Tadi paragraf kedua itu membahas tentang evaluasi ya, maksudnya atau metode bagaimana seandainya UN dihapuskan. Kalau UN dihapuskan berarti yang dilakukan sekolah apa? Bisa berupa tes tertulis, karya ilmiah perorangan, atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti reka portofolio dan penugasan lain. Jadi tentang bagaimana cara menilai siswa itu lulus atau tidak kayak gitu ya. Apakah A. Mengapa menimbulkan tekanan psikologis baik bagi siswa, guru maupun orang tua? Bukan, kita soalnya di paragraf 2 nggak ngebahas tentang psikologisnya gimana nantinya kayak gitu. B. Mengapa Mendikbud menghapus UN? Itu jawabannya ada di paragraf 1 kayak gitu kan, berarti juga bukan jawabannya. Bagaimana perbedaan UN yang sentralis? Kita juga nggak ngebahas atau mendefinisikan UN yang sentralis itu seperti apa kayak gitu. D. Bagaimana metode evaluasi kelulusan yang diterapkan di sekolah untuk menentukan kelulusan siswa?
Iya, soalnya paragraf 2 adalah bagaimana cara kita menentukan siswa yang lulus atau tidak melalui sekolah kayak gitu. Maksudnya kalau dulu UN, kalau sekarang diserahkan semua ke sekolah kayak gitu kan. Siapa menentukan metode evaluasi? Ini juga nggak ada siapa yang menentukan. Oke, berarti jawaban untuk nomor 2 adalah D. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3 yang ditanyakan adalah berikut ini pernyataan yang paling benar tentang perbedaan gagasan antara paragraf dalam teks tersebut adalah, berarti kita nyari perbedaan gagasan tetapi yang paling benar. Berarti di A, B, C, D, E berarti ada beberapa gagasan yang mereka sengaja salah atau disalahkan kayak gitu kan. Kita lihat yang A, paragraf pertama memaparkan penghapusan UN, iya benar penghapusan UN. Setelah itu, sedangkan paragraf kedua memaparkan wujud kebijakan Mendikbud, iya kebijakannya adalah menyerahkan kepada sekolah dengan metode seperti apa-apa kayak gitu kan. Oke, kita benar ya. Tapi kita lihat dulu B, C, D, dan E. B, paragraf pertama memaparkan pendapat Mendikbud tentang UN, bukan. Soalnya dia lebih penghapusannya. Sedangkan paragraf ketiga memaparkan harapan Mendikbud. Harapannya ya bisa jadi ini bisa yang berarti ini benar tapi ini salah, berarti bukan jawabannya. C, paragraf pertama memaparkan tentang harapan, bukan. Harapan itu ada di ketiga ya. Maksudnya di yang sini kan harapannya. Sedangkan bukan di paragraf pertama, berarti ini salah. Sedangkan paragraf kedua memaparkan tujuan kebijakan Mendikbud. Ya, soalnya dia masuk kebijakannya kan, berarti yang ini benar, berarti bukan jawabannya. D, paragraf pertama memaparkan konsep aturan kelulusan, bukan. Konsep aturan kelulusan itu ada paragraf keduanya yang diserahkan ke sekolah dengan portofolio dan lain-lain sebagainya. Sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep penghapusan, bukan. Salah berarti salah ya. E, paragraf pertama memaparkan penghapusan UN, iya. Sedangkan paragraf kedua memaparkan harapan. Harapan itu di selanjutnya setelah kebijakan baru harapannya seperti apa, berarti ini salah. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah A. Untuk nomor 4 yang ditanyakan adalah pernyataan kritik berikut ini yang jika benar maka akan melemahkan isi paragraf pertama. Adalah paragraf pertama dia ngebahas tentang penghapusan ujian nasional, ya kan. A, tidak ada hubungan antara penjelasan harapan Mendikbud kalimat 6, Mendikbud berharap penghapusan UN. Oke, masih ini ya, mendukung ya penghapusan UN dengan kebijakan Mendikbud kalimat 7, pengembalian evaluasi kelulusan. Nah, ini kurang mendukung kalimat pertama. Yang kalimat pertama itu menghapus tentang penghapusan UN. Kenapa? Nah, sedangkan yang selanjutnya atau di kalimat 7 itu loncat atau langsung ngebahas tentang kebijakan Mendikbud atau tentang evaluasi kelulusan. Seharusnya dia tuh mensupport atau mendukung kalimat pertama tentang penghapusan ujian nasional. Jadi ini bisa melemahkan yang kalimat 7. Tapi kita lihat kalimat yang selanjutnya atau pilihan yang selanjutnya. Alasan Mendikbud menghapus UN kalimat 1 tidak dijelaskan secara rinci pada kalimat selanjutnya. Dijelaskan ya. Cuma kalimat 7 aja yang dia langsung membahas tentang kebijakan Mendikbud atau evaluasi kelulusan. Jadi ini bukan jawabannya. Penjelasan tentang Merdeka Belajar oleh Mendikbud kalimat 4 bertentangan dengan metode evaluasi penilaian kalimat 5. Merdeka Belajar salah satunya adalah menyerahkan evaluasi kelulusan pada setiap sekolah. Ya, mendukung ya. Sama saja, ini kan supaya metode Merdeka Belajar ini menyerahkan evaluasi kelulusan kepada setiap sekolah, dan di sini juga membahas tentang evaluasi kelulusan kepada sekolah kayak gitu. Jadi ini juga bukan jawabannya. D, tidak ada hubungan antara harapan ke Mendikbud kalimat 6 dengan metode evaluasi kalimat 7. Masih ada hubungannya dan masih mendukung ya. Berarti ini juga bukan jawabannya. E, penjelasan tentang prestasi belajar siswa kalimat 3 berhubungan dengan penentuan kelulusan diserahkan kepada sekolah kalimat 4. Iya, ini juga masih mendukung dengan adanya penghapusan UN. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah A, atau pernyataan kritik yang bisa melemahkan isi paragraf pertama. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5, tapi sudah dengan paragraf yang baru atau beda dari sebelumnya. Langsung saja kita bahas paragrafnya. Storyal platform lokal untuk menulis dan membaca secara digital. Jadi Storyal itu adalah platform gitu ya, untuk kita bisa menulis dan membaca secara digital bersama Muntun Indonesia. Muntun kalau kalian mau
main Mobile Legends atau pemain Mobile Legends, kalian nggak bakal asing dengan kata-kata Mountain Indonesia kayak gitu. Dan Alex Media menggelar kompetisi menulis e-novel tentang petualangan Universe Land of Dawn pada game Mobile Legends. Nah, kalian ikut ini ya, sesi ada Universe Land of Dawn pada game Mobile Legends, berarti itu adalah hasil dari kolaborasi Alex Media, Storyal sama si Mountain ini. Bang Bang Mobile Legends Bang Bang gitu ya 2 dibuka sejak 28 Oktober hingga 28 Desember 2019. Kompetisi penulisan e-novel ini dikatakan menjadi upaya untuk mendorong budaya literasi pada generasi muda Indonesia. Jadi mengapa sih ada kompetisi ini? Supaya mendorong budaya literasi pada generasi muda Indonesia. CEO Storyal, CEO dari si platform lokal, platform yang menulis atau membaca secara digital itu, atau Steve Wirawan mengatakan melalui kompetisi menulis cerita dari sebuah game populer diharapkan dapat mendukung budaya literasi dan kreativitas dalam mengembangkan seluruh karakter hero yang sudah memiliki berbagai macam skill. Jadi biasanya kalau literasi biasa itu jarang peminatnya kayak gitu kan. Makanya si CEO Storyal itu bekerja sama Mobile Legends. Mobile Legends itu kan udah booming banget di kalangan remaja gitu kan, atau kalangan muda kayak gitu kan. Nah, dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mereka tuh semakin menggebu-gebu gara-gara ini tentang Mobile Legends, jadi mereka lebih tertarik, ada motivasinya kayak gitu. Oke, target kami mengumpulkan sebanyak 5.000 karya selama durasi kompetisi berlangsung, ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada jawapos.com. Tetapi seluruh karya yang masuk selama periode kompetisi kemudian diunggah pada platform Storyal, kemudian proses kurasi naskah akan dilakukan oleh semua pihak. Sebagai informasi, dalam Universe Land of Dawn terdapat puluhan karakter hero yang menarik untuk dimainkan oleh para gamers. Ragam karakter ini dapat disulap menjadi sebuah cerita unik yang berisikan tentang petualangan mereka dalam berjuang mencapai dan menghancurkan basis lawan. Kompetisi penulisan e-novel Mobile Legends Bang Bang dibuka untuk semua kalangan pecinta game Mobile Legends. Keterlibatan masing-masing pihak diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi bagi generasi muda Indonesia yang kreatif dan inovatif. Setiap cerita yang masuk ke Storyal.co akan diberikan keterangan dalam subkategori khusus Mobile Legends Bang Bang. Fadila Alvira 12 November 2019, gamer Mobile Legends ditantang bikin novel. Jawab pos. Jadi selain bisa main game Mobile Legends, kita bisa mengembangkan literasi. Itu sih ya intinya. Yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf pertama, simpulan yang paling benar adalah paragraf pertama dia tuh ngebahas tentang Storyal platform tadi ya, juga dengan petualangannya atau kolaborasinya dengan Mobile Legends Bang Bang, petualangan di Universe Land of Dawn. Apakah A, kompetisi menulis cerita dari sebuah game populer dapat mendukung budaya literasi dan kreativitas pada generasi muda? Ya, benar sekali. Tapi kita buktikan dulu yang B, C, D, dan E. Platform lokal untuk menulis dan membaca secara digital menggelar kompetisi menulis e-novel. Kenapa? Kan masih ditanyakan, dan jawabannya ada di yang ini, mendukung budaya literasi dan kreativitas. C, kompetisi penulisan e-novel ini dikatakan menjadi upaya untuk mendorong budaya literasi pada generasi muda Indonesia. Iya, kompetisi penulisan novel kan nggak novel biasa saja, novelnya dengan bertemakan game populer kayak gitu kan, berarti juga ini bukan jawabannya. D, Universe Land of Dawn terdapat puluhan karakter hero yang menarik untuk dimainkan oleh para gamers, nggak cuma dimainkan ya, tapi kita membuat literasinya, berarti D juga bukan jawaban. E, ragam karakter ini dapat disulap menjadi sebuah cerita unik yang berisikan tentang petualangan mereka dalam berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis lawan. Ya benar, tapi ini bukan di paragraf pertama, ini ada di paragraf ini terakhir. Oke, jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah A. Untuk nomor 6, kita lanjut untuk nomor 6 yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Kita lihat langsung yang A, Storyal platform lokal untuk menulis. Storyal benar ya, platform menulis dan membaca secara digital bersama Mountain Indonesia dan Alex Media menggelar kompetisi melalui e-novel tentang petualangan Universe Land of Dawn pada game Mobile Legends Bang Bang. Titik 2 benar ya, soalnya dia anak buah dari si Mobile Legends kayak gitu kan, berarti nggak ada masalah untuk yang A. Yang B itu yang 6, berarti 6 mana 6 ya.
Sebagai informasi, dalam Universe Land of Dawn terdapat puluhan karakter hero yang menarik untuk dimainkan oleh para gamers. Nggak ada masalah ya. Untuk yang 7, ragam karakter ini dapat disulap menjadi sebuah cerita unik yang berisikan tentang petualangan mereka dalam berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis lawan. Di sini juga nggak ada masalah dengan penggunaan tanda baca. Yang 2, dibuka sejak 28 Oktober hingga 28 Desember 2019. Kompetisi penulisan novel ini dikatakan menjadi upaya mendorong budaya literasi pada generasi muda Indonesia. Kenapa di sini harus ada titik 2? Titik 2 itu difungsikan sebagai kayak gini, ini benar. Soalnya si Beng Beng itu adalah buah dari si Mobile Legends. Sedangkan ini kompetisi penulisan novel itu nggak ada hubungannya sama 28 Oktober 29 Oktober 28 Oktober hingga 28 Desember. Soalnya 28 Oktober itu udah penjelas dari dibukanya kompetisi, dibukanya petualangan penulisan novel tentang Universe Land of Dawn kayak gitu. Jadi seharusnya di sini kita nggak usah titik 2, itu sudah menjadi hal yang benar. Maksudnya bisa saja tanpa harus ada titik 2. Jadi yang perlu atau kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada D. Yang E, kalau yang 10 apa? Setiap cerita yang masuk ke storyal.co akan diberikan keterangan dalam sub kategori khusus Mobile Legends Beng Beng. Nah, sub kategori, nah ini adalah sub dari kata dari Mobile Legends-nya kayak gitu. Sedangkan ini kan bukan sub dari 2019 atau dari waktu ini kan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Tapi soalnya yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Yang ditanyakan adalah manakah pertanyaan berikut yang jika benar jawabannya maka mendukung isi teks, kecuali, perlu digarisbawahi ada kata-kata kecuali. Berarti dari pertanyaan yang di bawah ini yang dia mendukung, berarti melemahkan ya, yang melemahkan isi dari pada teks ini adalah yang mana? Apakah A, ada berapa karakter hero yang dapat dimainkan para gamers? Bisa ya, soalnya di sini juga ngebahas tentang kalangan penyinta game Mobile Legends. Jadi banyak banget hero yang bisa diandalkan di situ atau yang bisa dibikin cerita. Berarti dia mendukung. Kapan kompetisi menulis itu diselenggarakan? Itu juga mendukung. Tadi sudah dijelaskan juga di sini 28 Oktober hingga 28 Desember 2019. Apa tujuan diadakan kompetisi menulis dengan menggunakan tokoh pada Mobile Legends? Ini juga dijelaskan ya, soalnya supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan budaya literasi mereka kayak gitu. Budaya literasi di kalangan generasi muda Indonesia ini kan. Oke. Siapa yang diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi? Ya para generasi muda Indonesia kayak gitu kan. Dukung. Apa yang dilakukan pemain Mobile Legends? Ya pemain Mobile Legends ya bisa saja sih ikut literasi, tapi nggak cuma pemain Mobile Legends-nya saja kan, dia dibuka untuk seluruh kalangan ya nggak sih tadi di sini tuh dijelaskan. Jadi dari dan mengembangkan seluruh karakter hero yang berlangsung mana tadi? Beng Beng dimulai pada generasi muda Indonesia. Jadi kan generasi muda Indonesia itu nggak cuma pemain Mobile Legends aja. Jadi nggak yang dimaksud di teks ini nggak cuma orang-orang atau pemain Mobile Legends, tetapi seluruh kalangan atau generasi muda Indonesia kayak gitu kan. Berarti yang melemahkan itu adalah E. Untuk yang nomor 8 adalah yang ditanyakan, berdasarkan teks tersebut penggunaan kata sambung yang salah adalah apakah A dan pada kalimat 1 mana dan? Enggak ya, dan di sini benar ya, soalnya dia menghubungkan bukan dua kalimat, ada dua pekerjaan di sini, menulis dan membaca, maka dihubungkan dengan kata-kata dan, berarti benar saja ini. Untuk pada kalimat 6 kalimat 6 mana kalimat 4, 5, 6. Sebagai informasi, dalam Universe Land of Dawn terdapat puluhan karakter hero yang menarik untuk dimainkan. Nggak ada masalah ya di sini, berarti bukan jawabannya. C, tetapi pada kalimat 5. Tetapi seluruh karya yang masuk selama proses, kegunaan tetapi itu adalah untuk kata-kata kontradiktif. Jadi seharusnya hari ini sekolah mengadakan
mengadakan acara, tetapi dia tidak mengikutinya. Berarti kan positif sama negatif, bisa jadi negatif atau positif. Sedangkan di sini ini adalah target kami mengumpulkan sebanyak 5.000 karya selama durasi kompetisi berlangsung, ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Jawa Pos. Tetapi seluruh karya yang dimasukkan, nah ini kan bukan kalimat positif atau berkebalikan kan, tetapi dia tetap aja mendukung kalimat sebelumnya kayak gitu. Jadi bukan malah kebalikan dari kalimat sebelumnya kayak gitu, dia mendukung aja, makanya kita nggak butuh kalimat tetapi di sini. Ya sudah, kita tahu jawaban untuk nomor 8 adalah C. Oke, ke nomor 9. Nomor 9 udah dengan teks yang berbeda, kita sedikit aja ya teksnya, langsung aja kita kupas teksnya. Instagram telah menguji coba kebijakan baru, yakni menyembunyikan jumlah like dari pengguna. Kebijakan itu kabarnya dibuat untuk melindungi kesehatan mental pengguna yang terobsesi jumlah like. Namun ternyata bukan hanya alasan kesehatan, ada alasan bisnis yang melatar belakangi munculnya kebijakan tersebut. 3 mantan karyawan Instagram yang tak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan agar orang semakin sering mengunggah konten di Instagram. Dari kesaksian mantan karyawan tersebut, diketahui bahwa dengan menyembunyikan jumlah like, maka pengguna menjadi tidak terlalu peduli dengan respon orang lain. Dengan demikian, pengguna akan semakin sering mengunggah konten pada platform tersebut. Lalu dengan jumlah unggahan yang semakin tinggi, artinya pengguna akan menghabiskan waktu lebih lama di Instagram. Bagi perusahaan, kondisi itu menjadi hal yang bagus sebab mereka dapat menampilkan lebih banyak iklan. Dikutip Kompos Tekno dari CNBC Kamis 12/12/2019, CEO Instagram Adam Mosseri sebelumnya mengatakan bahwa penghapusan jumlah like bertujuan untuk meningkatkan kualitas konten. Oke, gagasan utama dalam paragraf pertama adalah paragraf pertama tentang penghapusan like ya. Apakah Instagram tengah menguji coba kebijakan baru? Iya, kebijakan baru seperti apa? Bukan jawabannya. Alasan menyembunyikan jumlah like di Instagram. Oke, bisa jadi. Kita keep dulu. C. Peningkatan kualitas konten Instagram. Peningkatan kualitas konten Instagram itu di kalimat selanjutnya ya, atau paling akhir nih kualitas konten. Berarti juga bukan jawabannya. Alasan kesehatan menjadi alasan utama dibalik disembunyikan like pada Instagram. Gak cuma alasan kesehatan, ada alasan bisnis juga. Berarti juga bukan. Alasan ekonomi menjadi alasan, gak ada, kita bahas tentang ekonomi. Jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah B. Nomor 10, semula hal berikut dibicarakan dalam kutipan di atas kecuali, berarti yang tidak dibicarakan di paragraf ini. A. Pengguna akan tetap hobi membuka Instagram walaupun jumlah like dihapus, ini ya, dihapus. Pengguna akan tetap hobi membuka Instagram. Apakah ada pembahasan tentang pengguna akan tetap hobi membuka Instagram walaupun jumlah like dihapus? Nggak ada ya, tapi kita lihat dulu yang B, C, D, sama E. B. Instagram menguji coba kebijakan baru. Iya, ada kebijakan baru. Berarti bukan jawabannya, soalnya yang dicari adalah kecuali. Perlindungan kesehatan mental pengguna. Iya, benar, ada. Pengguna akan menghabiskan waktu di Instagram. Iya, benar. Menggunakan waktu di Instagram tadi. Ini kan, pengguna akan menghabiskan waktu lebih lama di Instagram. Pengguna akan sering mengunggah konten di Instagram, juga benar. Tapi belum tentu pengguna menghabiskan waktu di Instagram dan itu menjadi hobi tetap mereka. Kan tetap hobi. Atau menjadikan gara-gara mereka sering di Instagram, itu adalah hobi mereka adalah membuka Instagram, bukan ya. Berarti jawaban untuk nomor 10 adalah A.